Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, para peserta masa pengenalan lingkungan madrasah yang kami cintai dan kami banggakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Zat yang maha pengasih dan tak pernah pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Salawat sejahtera tercurah kepada insan termulia, mengibar bendera kebenaran ilahiyah, membasmi pilar syaitaniyah, beliau Nabi yang mulia Habibana al-Kiram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan pada kesempatan ini, pada acara masa pengenalan lingkungan madrasah, yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para peserta didik baru. Selamat bergabung dengan kami Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Nurul Azhar. Anak-anak sekalian, bagaimana, sehat? Semuanya tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tetap harus semangat, kita tetap harus belajar, walaupun pembelajaran mungkin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Anak-anak sekalian, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum anak-anak itu belajar di Yayasan Nurul Azhar di tingkat MTS maupun juga di tingkat aliyah, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu keadaan daripada sekolah kita itu, termasuk juga guru-guru dan lain-lain sebagainya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dadang Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillah saya dipercaya oleh yayasan untuk memimpin menjadi kepala madrasah di tingkat sanawiyah. Alhamdulillah dari tahun pertama didirikan sampai saat ini. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri baru 1, anak baru 7 ya. Dan alhamdulillah istri saya juga kebetulan ngajar juga di Madrasah Sanawiyah dan juga di Madrasah Aliyah Nurul Azhar. Itu barangkali sekilas pandang tentang saya. Saya tinggal ada dua tempat tinggal. Pertama memang yang disiapkan oleh yayasan sebagai fasilitas khusus untuk para pegawai ya. Kemudian ada juga tempat tinggal tidak jauh dari sini, lebih kurang 1,5 kilometer barangkali ya, di perumahan Geraha Mustika Media. Itu mungkin untuk sekedar pengenalan ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya anak-anak sekalian, mari kita melihat ya keberadaan daripada yayasan kita ini. Yayasan ini adalah Yayasan Nurul Azhar. Di yayasan kita, Yayasan Nurul Azhar ini ada beberapa unit ya. Unit yang pertama adalah tingkat MI ya, setingkat SD. Kemudian ada lagi yang kedua MTS setingkat SMP. Kemudian yang ketiga Aliyah, Madrasah Aliyah setingkat SMA, dan juga yang berikutnya SMK. Dan juga bahkan di sore hari itu ada tingkat MDTA ya, Madrasah Diniyah Takbiliyah Awaliyah. Alhamdulillah komplit lah ya yayasan kita ini. Untuk tingkat MTS ya, tingkat MTS ini lahir
atau didirikan pada tahun 1997. Jadi alhamdulillah sudah lumayan tua ya. Sebelum ada MTS di sini sebetulnya jauh-jauh hari sudah ada tingkat SD, tingkat MI. Bahkan di sini ada dulu ya, sebelum tahun 97 itu mungkin tahun 85-an itu sudah ada di Yayasan Nurul Azhar ini ada dua unit, yaitu MI ada, kemudian SD juga ada. Tapi ketika tahun 97 SD dan MI dilebur jadi satu, kemudian disitulah ada jenjang berikutnya yaitu tingkat MTS. Dan alhamdulillah saya sendiri dipercaya untuk menjadi kepala madrasahnya. Walaupun sebelumnya itu 1 tahun lah kurang lebih, tahun 97 itu rekan kami yaitu Bapak Zahidul Awab. Cuma beliau kemudian ada tugas lain sehingga dilimpahkan ke saya dari tahun 1998 sampai alhamdulillah sampai saat ini. Madrasah Sanawiyah Nurul Azhar dan juga Madrasah Aliyah Nurul Azhar itu berada di Jalan Kiai Haji Syabir Samsu, tepatnya RT 02 RW 06 di Desa Lobang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Ya. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa di sini ada MTS, ada Aliyah. Untuk Aliyah sendiri itu berdiri pada tanggal 12 Juni 2003 ya, dengan jurusan yaitu jurusan IPA. Ada visi dan misi barangkali yang perlu anak-anak sekalian ketahui ya, bahwa visi daripada sekolah kita ini adalah terwujudnya sumber daya madani yang unggul baik dalam bidang imtak maupun dalam iptek, serta mempunyai watak mandiri, peduli dan kreatif dan menjadi uswatun hasanah. Itu visi dari sekolah kita. Adapun misinya yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang terpadu dengan penguasaan kurikulum kepesantrenan dan kurikulum nasional. Jadi kebetulan anak-anak sekalian ya, di yayasan kita itu ada pondok, ada asrama. Jadi bagi yang jauh ya, yang dari luar daerah, karena siswa-siswi kakak-kakak kelas kalian itu ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Karawang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa gitu ya. Jadi mereka yang jauh-jauh yayasan menyiapkan asrama ya, dan di situ ada diberikan ilmu kepesantrenan ya. Jadi perpaduan antara kepesantrenan dengan kurikulum nasional. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ajaran agama Islam dan menjunjung nilai-nilai budaya bangsa. Ini visi yang kedua. Kemudian visi yang ketiga, mewujudkan mutu lulusan yang memiliki kemampuan prestasi akademik dan memiliki kecakapan hidup sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selanjutnya, mewujudkan konsep sekolah yang aman, terbebas dari penyalahgunaan penggunaan obat-obatan terlarang dan juga tawuran antar pelajar. Alhamdulillah ya, sejak awal didirikan sampai sekarang alhamdulillah belum ada ceritanya. Anak-anak kami ya, kakak-kakak kelas kalian ya, itu yang pernah ya tawuran dengan pelajar-pelajar yang lain, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ya, misi kita adalah mewujudkan warga madrasah yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat, uswah hasanah. Itu misi daripada kita bersama. Kemudian untuk selanjutnya tujuan ya, tujuan dari didirikannya lembaga ini, didirikannya
MTS, aliyah ya, yaitu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengetahuan, keterampilan yang mantap dan mandiri. Meningkatkan kemampuan dan daya saing siswa dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menumbuh kembangkan kemampuan siswa yang memiliki kecakapan hidup dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, mewujudkan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana berskala nasional, menumbuh kembangkan sikap sopan, santun, solidaritas yang tinggi bagi semua warga sekolah. Nah, itulah anak-anak sekalian ya tujuan dari didirikannya atau adanya sekolah kita itu. Untuk selanjutnya ya profil daripada sekolah yang pertama adalah profil tingkat madrasah sanawiyah ya. Ini alhamdulillah kita untuk sekolah MTS ya itu sudah terakreditasi ya, alhamdulillah nilai akreditasinya dari awal ya sampai sekarang ini alhamdulillah kita mendapatkan nilai A, alhamdulillah ya. Kemudian nomor statistik madrasahnya juga alhamdulillah ada ya. Alamatnya tadi sudah disampaikan, ini sekolah kita itu Nurul Azhar ya MTS, itu ada di Jalan Kiai Haji Sabir Samsu, Kampung Lobang Buaya, RT 0206 di Desa Lobang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ada nomor telepon, ada emailnya, websitenya juga alhamdulillah ada. Jadi adik-adik kalau ingin lebih jelas lagi bisa nanti membuka website kita bisa ya. Alhamdulillah untuk kepala sekolah seperti yang saya katakan tadi itu dari awal sampai saat ini saya dipercaya. Sementara untuk tingkat aliyah ini tempatnya juga sama ya, berada di Lubang Buaya Setu ya. Kemudian websitenya juga ada dan sudah juga terakreditasi untuk tingkat aliyah juga ya, yaitu dengan nilai A dan kepala sekolahnya yaitu Bapak Haji Syamsuddin Sarjana Agama. Anak-anak sekalian, namanya sebuah lembaga itu pasti ada tenaga pengajarnya, ada guru-gurunya ya. Alhamdulillah untuk guru madrasah aliyah ya saat ini ada 23 orang guru ya. Laki-lakinya itu ada 15 orang, kemudian perempuannya itu ada 8 orang ya. Kemudian ada juga guru negeri yang diperbantukan satu ya di aliyah, kemudian yang lainnya adalah guru honorer dengan dibantu oleh 3 orang TU ya, itu untuk tingkat madrasah aliyah ya. Sementara untuk tingkat MTS, karena kebetulan kalau tingkat aliyah ya, tingkat aliyah itu hanya ada 6 rombel ya. Jadi aliyah kelas 10 itu 2 rombel, kelas 11 2 rombel, kemudian kelas 12 2 rombel. Untuk tingkat MTS alhamdulillah ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada kami ya, yang mengelola tingkat MTS. Alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2020 ya 2021 untuk kelas 7 itu alhamdulillah ada 7 rombel ya, alhamdulillah ya. Kemudian untuk kelas 8 itu ada 5 rombel, kemudian kelas 9-nya ada 4 rombel. Jadi semuanya ada 16 rombel ya. Jumlahnya itu lebih kurang 572 siswa ya. Kembali tadi kepada guru dan tenaga kependidikan, alhamdulillah guru-guru yang mengajar di sanawiyah maupun di aliyah ini termasuk orang-orang yang memang potensial ya dalam bidangnya. Alhamdulillah secara tingkat kependidikannya itu alhamdulillah ada yang S2 ya 2 orang,
kemudian juga yang S1-nya ada 15 orang ya. Kemudian ada yang D3 ya 2 orang ya. Kalau tingkat SLTA ya alhamdulillah memang tidak ada ya, semuanya sudah sarjana ya. Jadi anak sekalian ya, tentunya kalian tidak salah lah ya bergabung masuk di Yayasan Nurul Azhar, baik di tingkat MTS maupun di tingkat aliyahnya. Kemudian tadi disampaikan bahwa di samping ada tingkat MTS, ada tingkat aliyah, juga sebetulnya di sini kan tadi juga ada tingkat kepesantrenan. Ini alhamdulillah guru-guru yang mukim di pondok ini tidak kurang dari 7 orang yang langsung mengajar bidang keagamaannya. Selanjutnya anak sekalian ya, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Yayasan Nurul Azhar alhamdulillah nanti bisa dilihat oleh anak-anak sekalian ya. Alhamdulillah kita gedungnya alhamdulillah untuk tingkat MTS itu lantai 2 ya. Untuk tingkat aliyah bahkan itu kita punya lantai 3. Ya udah 3 lantai alhamdulillah lah. Untuk sarana prasarana itu alhamdulillah kita lumayan lengkap. Ya, ruang kelas ada, kemudian juga ruang guru, ruang kepala, ya, ruang TU, ada perpustakaan juga, ada lab komputer juga kita, ruang BK, ya, ruang EKS, UKS, ya, kemudian ruang aula, ada aula, ya, kemudian masjid musola juga, alhamdulillah kita lengkap. Tak ketinggalan sarana olahraga ya juga ada, baik itu volinya, ya futsalnya juga alhamdulillah ada. Anak-anak sekalian, sekolah MTS ya, ini ada di bawah naungan ketua yayasan maksud kami ya. Jadi sekolah kita itu berada di bawah naungan yayasan. Namanya Yayasan Nurul Azhar. Jadi namanya yayasannya sama Nurul Azhar, kemudian nama sekolah kita nih MTS juga sama Nurul Azhar, kemudian nama tingkat aliyah juga sama Nurul Azhar ya. Kebetulan ketua yayasannya yaitu yang terhormat Bapak Ki Haji Syamsuddin Sarjana Agama ya. Kemudian juga kita berada di bawah pengawasan Waspenda ya Islam, yaitu pengawas kita untuk tingkat aliyah yaitu Bapak Njen Arifin. Kemudian untuk tingkat aliyah pengawasnya adalah Bapak Haji Sohib ya. Jadi itu struktur organisasinya nanti bisa dilihat dalam tayangannya nanti ya, supaya lebih jelas lagi. Nanti ada ketua komite juga ya. Kemudian ada wakil-wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang humas ya. Itu ada ya. Bidang kurikulum misalkan Pak Asrori, kesiswaan untuk tingkat MTS itu Bapak Haji Irfan ya. Kemudian untuk tingkat aliyah itu Bapak Daman Huri ya. Sarana prasarana itu Bapak Ustadz Hasan Basri ya. Kemudian untuk humasnya Bapak Solehudin ya. Kemudian di bawah itu ada nanti wali kelas, kemudian ada guru-guru. Alhamdulillah tadi guru lumayan banyak juga ya. Jadi itu struktur organisasi, untuk lebih jelasnya nanti bisa anak-anak lihat ya. Kemudian ini anak sekalian, anak-anak juga nanti harus kenal dengan guru-guru yang ada. Ya, pelajaran kita itu perpaduan antara kurikulum ya, kurikulum dari Departemen Agama ditambah dengan muatan lokal dari yayasan ya, dari kepesantrenannya. Jadi nanti anak-anak jangan kaget kalau belajar di madrasah sanawiyah dan atau madrasah aliyah itu ada muatan lokalnya berupa kitab-kitab ya. Baik itu kitab hadis, kitab fikih, kitab tarikh ya, kemudian nahwu sorof itu dipadukan di sekolah ya. Jadi pelajarannya langsung menyatu dengan sekolah. Karena sekolah kita anak-anak sekalian ya itu masuk jam 7
Anak-anak jam 7 harus udah ada di lingkungan sekolah. Nah, kita harus belajar disiplin. Ya. Masuk jam 7 semuanya harus mengawali dengan sholat duha. Ini kalau dalam kondisi normal ya. Ini kita bicara dalam kondisi normal. Kalau sekarang kan ya karena ada si COVID-19 itu ya, akhirnya mungkin belajar kita dengan menggunakan daring. Nah, jadi ulangi lagi, program kita itu adalah jam 7 harus udah ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian diawali kegiatan itu dengan sholat duha bersama-sama, diikuti juga oleh para dewan guru. Ya. Nah, kemudian jam 7.30 teorinya ya, itu baru nanti masuk ke kelas masing-masing, belajar ya sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Ya. Kemudian nanti ada istirahat, ya istirahat itu jam 10 kurang 10 menit, ya ada sekitar 20 menit istirahat. Kemudian masuk lagi istirahat kedua itu sholat zuhur, ya sholat zuhur dan juga makan siang. Ya. Setelah itu masuk lagi nanti jam 13 ya. Jam 13 masuk lagi sampai jam 15 lebih ya. Jadi kita sampai asar belajarnya di sini full gitu. Sekilas saja ini kami contohkan di sini ya, guru-guru yang ada misalkan untuk tingkat aliyah ya, tingkat aliyah kepalanya itu Bapak Haji Samsudin. Kemudian kalau tingkat MTS saya sendiri ya, Dadang Jalaluddin. Kemudian untuk Wakamat bidang kurikulum itu ada Bapak Asrori Afkar namanya ya. Nanti mungkin bisa dilihat wajah-wajahnya nanti ya, mungkin akan kita tampilkan nanti. Ini sekedar namanya saja. Ada Pak Asrori sebagai Waka kurikulum untuk tingkat aliyah dan MTS gitu ya. Kemudian pembina OSIS-nya atau kesiswaan untuk tingkat aliyah yaitu Bapak Daman Uri, dan untuk tingkat MTS yaitu Haji Irfan Fuad Azhari LC ya. Kemudian ada bendahara dan kepala TU ya, yaitu Bapak Abdul Majid SPD, dibantu dengan Bapak Maulana dan Bapak Fahru Rozi SPD ya. Kemudian ada wali kelas ya, nanti anak-anak harus tahu anak-anak masuk ke kelas berapa misalkan ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F ya. Nanti ada wali kelasnya, kalian harus kenal ya. Misalkan untuk kelas 1A ya, misalkan di sini ada misalkan Ibu Siti Zubaidah nanti dan seterusnya lah ya. Nah itu ada wali kelasnya. Jadi anak-anak nanti harus kenal ya. Kemudian anak-anak sekalian, di kita juga itu ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler yang sudah berjalan anak-anak sekalian. Jadi anak-anak nanti bisa memilih. Ekstra ini ada yang wajib diikuti oleh seluruh pelajar ya, baik tingkat MTS maupun tingkat aliyah ya. Itu adalah pramuka. Jadi pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Tapi nanti ada ekstrakurikuler sunnah, pilihan, peminatan ya. Di sini kita siapkan yaitu yang pertama drum band. Alhamdulillah ini drum band kita ini hampir setiap tahun itu dipercaya oleh Kecamatan Setu ya untuk mengiring ya kafilah MTQ gitu ya, untuk Kecamatan Setu. Alhamdulillah gitu ya, drum band. Dan juga sering juga dipanggil ya, ada acara-acara tertentu gitu ya, baik itu instansi pemerintah ataupun sekolah ya, itu yang meminta untuk kita untuk tampil ya. Kemudian yang kedua ada marawis ya. Marawis alhamdulillah juga nanti adik-adik ya bisa lihat nanti trofi-trofi, piala-piala dari kakak-kakak kelas kalian ya, yang mengikuti lomba-lomba marawis ya, baik itu tingkat yang berskala kecil kecamatan misalkan sampai tingkat kabupaten. Alhamdulillah ya, marawis kita
sering sekali menjuarai di lomba-lomba atau event-event yang diselenggarakan. Nah, jadi adik-adik silakan nanti kalau memang ada yang punya bakat seni ingin masuk ya di ekstrakurikuler Marawis, malah silakan. Ada juga di samping Marawis hadrah ya, hadrah juga sama ya, Marawis dan hadrah juga ini alhamdulillah kita sering menerima panggilan ya. Kalau ada alumni barangkali yang nikah misalkan begitu, ya itu sering manggil dari sini. Atau ada acara-acara tabligh akbar misalkan, ya baik Marawisnya maupun hadrahnya sering dipanggil oleh mereka ya. Jadi alhamdulillah untuk hadrah Marawis bagus. Ada lagi yang senang olahraga, kita siapkan ada futsal dan juga ada voli ya. Ada alhamdulillah. Kemudian ada juga adalah paskibra ya. Paskibra kita alhamdulillah pernah mewakili acara 17 Agustus tingkat kecamatan Setu. Itu alhamdulillah paskibranya full dari kita dari Yayasan Nurul Azhar ya, campuran antara tingkat MTS yang senior itu ya dengan tingkat aliyah. Ada juga tak ketinggalan adalah pencaksilat. Pencaksilat kita juga ada. Karena di dalam konsep Islam juga ya bahwa orang yang kuat itu lebih dicintai, disukai oleh Allah daripada orang-orang yang lemah. Salah satunya kuat fisik ya kita siapkan ya seni bela diri ya pencaksilat ya. Kemudian yang juga punya hobi seni, di samping kita siapkan marawisnya, kemudian siapkan hadrahnya. Kita juga ada ya yang lebih agak sedikit modern lah barangkali ya, atau yang kalau tadi marawis hadrah itu lebih islami gitu, ada juga yang agak sedikit modern ya, yaitu akustik juga itu juga kita ada. Alhamdulillah. Jadi silakan anak-anak ya, ini yang baru-baru baik yang kelas 10 ya maupun yang kelas 7 ya, silakan siapkan dari sekarang. Kalian mau milih mana ya, mau di seni apa mau misalkan di olahraga gitu ya, silakan pilih ini salurkan bakat kalian di Yayasan Nurul Azhar. Tidak anak sekalian, sekali lagi Abi tegaskan bahwa kalian tidak salah memilih sekolah ya, bergabung dengan MTS Nurul Azhar dan juga Aliyah Nurul Azhar ya, karena alhamdulillah kita secara teori akreditasi juga kita dapat A, kemudian kemampuan kakak-kakak kelas kalian juga itu dalam berbagai event-event ya, itu alhamdulillah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu barangkali anak-anak sekalian ya, pengenalan tentang lingkungan sekolah ya yang ada di Yayasan Nurul Azhar, terutama yaitu tingkat MTS dan juga tingkat aliyah. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa melihat ya dalam gambaran foto-foto nanti apa yang Abi sampaikan tadi ya, tentang kegiatan pembelajaran, kemudian gedung-gedung dan lain sebagainya, nanti bisa anak-anak saksikan. Nah, itu saja barangkali yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami Madrasah Sanawiyah Nurul Azhar dan Madrasah Aliyah Nurul Azhar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.